Halo semuanya, selamat datang di channelnya RJ Garage. Nah, kali ini di kesempatan spesial ini saya mau memperlihatkan satu buah koleksi motornya RJ Garage, yaitu Kawasaki Ninja RR 150R yang 2 tak. Nah, kali ini tuh gue mau sedikit cerita dulu nih sebelum gue membahas tentang keindahan dari si motor ini. Nah, jadi gue mau sedikit cerita buat teman-teman semua nih. Kenapa sih gue akhirnya memutuskan untuk memilih Kawasaki 2 tak ini untuk menjadi koleksi pribadi gue sendiri. Jadi kalau kita flashback itu kepada zaman-zaman masa SMA di sekitaran tahun 2000, 2008, 2009 sampai 2010 ke atas, motor ini tuh motornya laki banget. Jadi motor ini tuh kayak pokoknya tuh kalau yang udah punya Ninja R tuh kayak udah keren banget gitu loh. Kayak wah jatuhnya tuh kayak wah ini orang tajir nih pasti yang punya, karena pada masanya itu dia tuh motornya cukup belum terjangkau untuk semua kalangan. Nah, jadi ketika dulu pun gue sempat punya motor Ninja RR, tapi ya ala kadarnya budget anak pelajar, akhirnya tidak bisa modif ya ala kadarnya lah, modif cuman kayak knalpot, ban cacing dan lain-lain. Nah, jadi ketika gue sekarang sudah beranjak dewasa itu, gue kangen nostalgia ketika gue itu punya Ninja RR, dan ketika dulu gue mau modif itu mikir, nah kalau sekarang nih udah balas dendamnya gitu loh. Nah, jadi sedikit cerita juga, jadi nah Ninja RR ini ada terbagi jadi beberapa varian ya teman-teman ya. Termasuk varian RR New dengan RR Old. Nah, ini adalah RL Old yang Special Edition. Nah, kelihatan Special Editionnya dari mana? Kelihatan Special Editionnya tuh dari sini nih. Bentuk bodi belakangnya itu lancip banget. Nah, sedangkan kalau yang Old itu dia bentuknya masih bulat gitu, dia belum seruncing ini. Nah, terus kalau yang New itu, kalau ini kan bentuknya tuh kayak masih enak banget gitu loh dilihat, masih kayak oldnya dapet, lekukan air scoopnya juga mantep banget. Nah, kalau yang RR New itu dia udah nggak punya lubang air scoop lagi gitu loh. Nah, kalau yang RL New itu dia fairingnya tuh udah aerodinamis, jadi modelnya udah model memang yang kekinian gitu loh, jadi yang udah tajem-tajem, runcing-runcing. Nah, jujur gue tuh seneng banget sama motor ini. Walaupun dia motor tua, tapi dia tuh long last banget gitu loh. Dia itu bener-bener masih enak dipandang, masih enak banget untuk dilihat, karena modelnya itu lekukan-lekukannya tuh yang kayak bikin kayak ini motor tua tapi gila masih enak banget sampai saat ini gitu loh. Nah, sebelum gue mau membahas detail-detail motor ini, gue mau terima kasih dulu untuk Sektor X by X Club karena udah minjemin tempatnya untuk kita review juga. Nah, gue mau ngasih tahu nih ke kalian, buat kalian yang punya motor-motor cross atau yang punya motor trail bertema adventure, kalian kadang bingung nggak sih kalau kalian itu mau gue pengen main di kayak pegunungan dan lain-lain, itu kan mungkin jaraknya jauh, terus waktunya lama dan lain-lain. Nah, Sektor X by X Club ini dia nyediain satu track yang menurut gue pribadi cukup luas dan tantangannya tuh banyak banget. Nah, selain dia menyediakan track, dia pun menyediakan beberapa aparel yang tersedia. Contohnya kayak ada helm, baju, jaket, dan sarung tangan dan lain-lain. Bukan cuman itu, dia juga buka tempat makan. Oke, buat kayak sambil kita hari Minggu kita pengen main di trek, terus ada tempat makannya juga. Nah, buat teman-teman yang mau mampir, tinggal hubungin aja IG-nya Sektor X by X Club, itu linknya ada di sini ya. Oh, nggak ada di sini, oh, nggak ada di mana-mana ya. Nah, itu nanti untuk booking atau reservasinya bisa langsung kontak admin di Instagramnya. Oke? Nah, yuk kita lanjut lagi untuk nge-spill part-part apa aja yang ada di motor ini. Mulai dari depan, bawah, ke tengah-tengah, sampai ke belakang gitu loh. Nah, jadi gue mau bahas yang dari paling depan dulu. Dari paling depan tuh, wih, ini tuh kayak lekukannya tuh sumpah keren banget cuy, parah. Gue bahas dari windshieldnya dulu. Ini untuk nyari windshield Ninja RR itu lumayan sulit, karena ngomong kasarnya dia motor tua dan tidak terlalu banyak aksesoris-aksesoris yang mau memproduksi untuk khusus motor ini. Nah, windshield ini gue dapatkan di Cemong Modified. Nanti Instagramnya ada di atas ini.
Eh, Windshield ini oke, bahannya bagus, warnanya like smoke, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang, tapi enak banget pandangan kalau kita mau speeding tuh masih dapat banget dari sini. Nggak bikin silau juga. Pokoknya bahannya oke deh, top. Lanjut ke bawah, kita lihat di sini ada sebuah reflektor. Udah yang menurut gue nih, gue kasih lihat dikit aja ya. Nih, kalian lihat belum nyala dan nyala. ID gila, ganteng banget bener nggak sih? Jadi dia pakai devil eye, terus ada ringnya juga, terus ada lampu utamanya juga. Nah, ini lampu utamanya. Nah, sedikit cerita tentang lampu ini. Jadi lampu ini gue custom sendiri, gue tidak beli atau gue tidak pasang ke toko-toko lampu, tapi gue custom sendiri. Jadi gue ngukur ukuran lubang headlampnya, terus gue sesuaikan, gue cari di marketplace untuk ukurannya pas atau enggak. Nah, akhirnya gue dapet lampu ini dengan ukuran 2,5 inci. Gue coba pasang bla 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 bla, dan akhirnya PNP tanpa bobok sama sekali gitu loh. Nah, jadi kefungsiannya lampu ini sebenarnya bukan untuk menerangi jalan-jalan ketika malam, karena jujur pribadi motor ini tidak dipakai atau jarang dipakai, apalagi jalan malam. Jadi kadang cuma dipakai untuk San Mori aja. Jadi gue bener-bener pakai lampu ini hanya untuk estetik aja gitu loh. Nah, lanjut ke bagian bawah. Nih kalau teman-teman bisa lihat, nih, gila, ini adalah the real carbon. Bener-bener the real carbon, bukan lapis, bukan juga WTP, tapi ini bener-bener the real carbon. Nah, jadi dia nggak akan bisa patah, dia cuma bisa melewat-melewat doang gitu. Nah, ini gue custom juga di salah satu toko karbon. Jadi bener-bener gue pengen custom spakbor yang bener-bener bahannya real dari karbon. Nah, jadi spakbor ini akhirnya gue pesan di toko karbon karena gue pengen bener-bener the real karbon, nggak mau lapis-lapis, jadi biar lebih proper motornya gitu loh. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, nah ini pemandangan yang keren banget, indah banget, yang menurut gue tuh kayak gila ganteng gitu loh. Nah, ini kalau sekilas teman-teman lihat dari jauh tuh kayak gila velgnya OZ cuy, gila velgnya OZ. Bukan, motor ini bukan pakai velg OZ, tapi pakai velg bukan OZ. Ya, jadi buat teman-teman semua yang udah tahu, jadi motor ini memakai velg VND 6 Star. Bentuknya mirip banget sama velg OZ. Nah, velg ini tuh gue pilih karena menurut gue velg ini modelnya bagus, dan yang paling utama itu adalah PNP, tidak berubah dudukan sama sekali, tidak ada merubah bushing dan lain-lain, semuanya PNP 100% untuk Ninja RR gitu. Nah, untuk ban gue pilih Pirelli Rosso Corsa 2, ukurannya di 90/80, karena menurut gue motor itu yang gue butuhkan adalah propernya, bukan bentuknya, tapi yang pertama itu harus proper dulu, yang kedua baru bentuknya gitu loh. Nah, untuk piringan ini gue mau kasih tahu teman-teman semua, untuk piringan ini gue pakai dari WR3. Kenapa gue pakai dari WR3? Karena WR3 baru ngeluarin piringan cakram atau disc brake itu full floating. Nih kalau teman-teman bisa dengar ya, dia ada bunyi cek, 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 gitu loh. Kenapa gue pakai full floating? Karena gue sudah memakai kaliper dari Brembo. Nah, untuk teman-teman semua just info aja. Jadi untuk kaliper itu kan ada beberapa tipe. Yang pertama ada radial, ada aksial, dan ada lagi yang lain. Cuman gue kurang paham. Nah, jadi kalau ini tuh dia udah nggak main kalipernya. Kalau misalkan kayak kaliper ori itu, dia tuh main di sininya. Jadi dia bisa gerak. Nah, kalau kaliper Brembo tuh dia udah fix. Nah, yang main itu si disc-nya. Makanya kenapa gue pilih disc floating gitu loh. Makanya ketika gue pilih Brembo, wah gue harus butuh nih disc floating gitu loh. Nah, disc-nya floating, terus kalipernya pakai kaliper Brembo, dan untuk kaliper bracket kalipernya gue pakai dari WR3. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, ini ada baut-baut hitam. Nah, ini adalah baut-baut titanium teman-teman, karena ketika gue mau bikin motor ini konsepnya adalah black, yellow, pengennya black yellow aja udah gitu, tapi tidak semua part bisa gue dapatkan dengan warna black yellow, termasuk
ya seperti ini, kadang susah, kadang seperti ini nggak usah. Jadi ya gue memaksimalkan sebisa mungkin untuk memakai baut-baut yang berwarna hitam. Nah terus akhirnya gue ketemu nih baut titanium, mereknya WRT juga. Nah untuk selang rem gue pakai dari WRT juga. Terus ada borgol shock, jadi fungsinya tuh untuk kalau misalkan shocknya salah satu mati, jadi dia bisa ngebantu shock sebelahnya untuk main lagi gitu. Nah untuk dari depan udah, kita lari ke belakang sini sedikit. Nah kalau teman-teman bisa lihat semua, nah sebelum ke belakang gue mau jelasin dulu kokpit. Nah jadi menurut gue itu ketika kita mau modif motor itu yang pertama itu harus proper. Jadi ketika kita mau modif suatu motor tuh bukan asal-asalan modif. Oke nih gue punya uang langsung ke bengkel modif papak, tapi motornya nggak proper gitu loh. Nah di sini gue pengen kasih tahu sama teman-teman semua, ketika kita ingin memodif motor tuh apa dulu sih yang harus diperhatiin gitu loh. Nah ketika ingin memodif motor itu yang pertama yang harus diperhatikan tuh gue punya 3 poin. Poin yang pertama adalah mesinnya dulu. Mesinnya harus dipastikan sehat dulu. Sebelum kita main rombak-rombakan di bagian interior, mesinnya tuh harus dipastikan proper gitu loh. Jangan sampai kita udah main-main ubah-ubah ini tahu-tahu mesinnya tidak sehat, akhirnya kerjaan lagi untuk dibenerin lagi. Jadi pastikan dulu mesinnya proper. Nah tadi kita udah ke sektor mesin, jadi harus di prepare dulu mesinnya itu harus bener-bener sehat sebelum kita main-main ke eksteriornya atau kita ganti part-partnya. Nah yang kedua, poin kedua adalah ketika kita ingin memodif motor itu bener-bener harus proper gitu loh, bener-bener harus proper. Jangan kayak kita modif ini nih jadinya motor tuh nggak enak dipakainya gitu loh, kayak gue mau pakai contoh RCS 19 gitu loh, jatuhnya nggak proper, memang pakem tapi terlalu pakem gitu loh, akhirnya peruntukannya bukan untuk motor ini, kita paksakan pakai, jadi akhirnya tidak proper ke si motor ini gitu loh. Jadi ketika kita ingin mengganti sesuatu harus dipastikan dulu itu merubah kenyamanan atau merubah lain-lain, berpengaruh tidak. Kalau berpengaruh, coba cari option yang lain lagi gitu loh. Nah poin pertama tadi adalah mesin, poin kedua adalah modif yang proper. Nah poin yang ketiga adalah worth it nggak motor ini untuk kita simpan atau motor ini untuk kita modifikasi gitu loh. Karena beberapa motor, contoh nih, kenapa gue pilih Ninja RR untuk gue simpan atau untuk gue memodifikasi benar-benar sampai mentok terus gue simpan gitu. Nah kalau ini jatuhnya sebenarnya investasi tapi untuk jangka panjang gitu loh. Kenapa? Untuk sekarang memang harga standar di pasaran adalah sekitar 20 sampai 30 jutaan gitu. Tapi kalau kita mengingat rivalnya atau kita lihat rivalnya yaitu NSR SP 150 yang single arm, itu sekarang harganya udah di kisaran 100-an ke atas gitu loh. Nah sama halnya pun seperti motor ini, karena dia sudah tidak diproduksi baru lagi, jadi benar-benar cuma tinggal sisa-sisa stok yang ada di pasaran untuk diperjualbelikan gitu. Nah ketika stoknya makin menipis, nah motor ini bakal semakin jarang dan semakin rare gitu loh. Nah ketika semakin rare, maka harganya pun akan semakin naik. Nah justru itulah yang gue bilang kenapa ketika kita ingin koleksi motor atau nyimpan motor benar-benar diperhatikan dulu gitu. Nah oke, langsung kita lanjut ke kokpitnya. Gila ini kokpitnya indah banget. Nah jadi kenapa gue memodifikasi motor ini khususnya di bagian kokpit itu harus benar-benar enak dilihat, karena ketika kita mengendarai motor tuh kan kita fokusnya ke depan jalan raya sama ke kokpit ini. Jadi benar-benar di kokpit ini tuh harus memanjakan mata kita biar kita tuh enak banget, enjoy banget untuk ngejalanin motor ini. Nah kita bahas dari speedonya dulu nih. Speedo di sini gue pakai Koso MS01. Kenapa gue pakai speedo ini? Karena menurut gue apa yang gue inginkan, apa yang gue butuhkan itu semuanya ada di satu speedometer ini gitu loh. Mulai dari kecepatan, RPM, kilometernya, speednya, ada indikator suhunya, terus indikator akinya pun ada jamnya, dan yang terakhir yang bikin gue bener-bener closing tuh gila, ini speedometer tuh keren banget gitu loh. Ada indikator shiftnya atau indikator gearnya gitu loh. Memang tidak sebagus bawaan motor atau pabrikan, tapi kalau kita mengingat speedometer orinya si Ninja RR ini, dia kan masih berbentuk analog ya, dan tidak ada gear shiftnya juga. Nah ini akhirnya di Koso ini gue bisa memasukkan gear shiftingnya gitu. Memang agak delay ketika gue gigi 1 dia masih di N jalan, baru dia naik gigi 1. Ketika mau gigi 2
udah masuk baru dia sekian berapa detik baru dia naik kedua gitu. Memang agak delay tapi menurut gua better lah gitu loh. Nah, untuk bracketnya sendiri gua custom di Maxi Pro karena di sini gue pengen menambahkan nama motor ini. By the way, nama motor ini adalah The Minions. Kenapa gue pilih The Minions? Karena menurut gue motor ini tuh lucu, keren, warnanya kuning tapi enak banget gitu loh untuk dipandang gitu loh. Seperti baju gue gitu. Nah, untuk bracketnya gue custom di Maxi Pro karena gue membutuhkan bracket yang benar-benar presisi karena gue sudah mengganti stang dari WR3. Nah, kalau dulu gue belum ganti speedometer atau gue dulu bekas pakai bracket speedometer yang lama itu mentok-mentok ke master rem gitu loh, akhirnya tidak proper, makanya akhirnya gue custom bracket speedometer. Nah, untuk di triple clamp atau di segitiga gue pakai dari WR3, termasuk untuk preload shocknya gue pakai dari WR3. Jadi di sini tuh kebanyakan brandnya WR3 gitu loh. Nah, untuk WR3 kalau nonton ini tolong sponsori saya karena saya memakai produk Anda banyak sekali di sini. Jadi triple clamp WR3, preload WR3, stang WR3, bracket tabung WR3, tabung minyak remnya juga WR3. Nah, lanjut ke sini sedikit. Di sini gue memakai master rem dari Brembo RCS 15 Corsa Corta. Kenapa kok nggak ke 17 atau ke 19? Ingat, balik lagi ke proper gitu loh. Untuk motor ini, untuk tenaganya motor ini mesinnya by the way ini standar ya. Udah jauh lebih dari cukup untuk kita memakai RCS 15 gitu loh. Ini gue pakai Corsa Corta biar bentuknya aja keren aja. Sebenarnya pakai RCS 15 yang biasa pun sudah oke banget gitu loh. Cukup banget untuk membuat motor ini berhenti dengan kapasitas motor tersebut. Seperti itu. Nah, untuk selang rem juga gue pakai dari WR3, hand gripnya Domino, dan jalu atau balancer stangnya gue pakai dari WR3 lagi gitu. Nah, untuk kupling gue percayakan kepada Ako1 karena kalau motor-motor 2 tak biasa memang agak berat ya kuplingnya. Nah, akhirnya gue pakai Ako1 biar ya memang nggak ringan banget seringan 4 tak. Tapi oke lah, di sini tuh setelannya bener-bener kayak empuknya tuh dapat, nggak terlalu keras tapi nggak bikin pegel gitu. Nah, satu lagi nih, buat temen-temen yang pengguna RR tuh pasti sebel banget sama yang namanya kabel kupling yang melintang terlalu menutupi speedometer. Nah, di sini akhirnya gue ganti kabel kupling gue menjadi yang belok. Gue coba cari di marketplace, mencari biar pandangan gue itu bisa lurus ke depan dan tidak mengganggu speedometer sama sekali. Seperti itu. Lanjut lari ke sini sedikit ke bagian tangki. Di sini gue pakai tank merek dari Taiga. Di sini teman-teman bisa lihat ini baut-bautnya udah titanium. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini ada baut baut bracket buat ditabung minyak rem, WR3, ini WR3. Jadi hampir 85% motor ini tuh sebenarnya bautnya sudah baut titanium gitu loh. Cuma memang gua mix gitu loh. Tidak semuanya dari WR3, ada juga beberapa dari brand-brand yang lain, nanti bakal gue sebutin. Nah, untuk Taiga ini kenapa gue seneng karena bener-bener simple banget. Dia tinggal cara buka tangkinya tuh tinggal di push, terus di open doang kayak gini, dan tuh bener-bener simple banget gitu loh. Jadi nggak perlu pakai kunci-kuncian lagi untuk buka tangki gitu. Mau tutupnya pun tinggal di push, tinggal diputar. That's it, udah gitu, simple banget. Nah, lari ke bawah sedikit ke sini ke sektor-sektor permesinan. Nah, di sini tuh mesinnya standar, cuman waktu itu ketika gua bawa motor ini ke bengkel, by the way motor ini disetting atau dicek sama biker sport. Thank you untuk Ari udah ngesehatin motor ini. Tapi by the way ketika gua ngambil motor ini pun ini motornya keadaan sehat. Nah, cuma karburatornya yang agak sedikit bermasalah, jadi akhirnya waktu itu diganti. Nah, terus gue minta saran ke Ko Ari gimana caranya biar motor ini jauh lebih enak dalam kondisi standar. Akhirnya Ko Ari memberikan saran udah ganti PWK 28 aja kalau untuk motor standar, karena gue request gue masih pengen pakai box filternya gitu loh, karena gue tidak ingin menghilangkan keoriginalitasan dari motor tersebut. Nah, jadi dari sektor mesin semuanya original kecuali karbu doang sudah pakai PWK 28 seperti itu. Nah, lari ke belakang, di sini ada step underbone dari lagi-lagi dari WR3. Gila, WR3 sih ini kacau sih kalau nggak sampai nge-endorse gue. Parah. Ini banyak banget loh gue pakai barangnya dia. Nah, untuk namanya ini step underbone gue pakai dari WR3 warna full black dengan bautnya sudah diganti menjadi titanium semuanya karena bener-bener gue mempertahankan warnanya biar full black
gitu. Nah untuk master rem gue masih pakai dari RCB karena menurut gue ini udah jauh dari cukup untuk ngerem motor ini gitu. Untuk selang rem gue pakai dari WR3 juga. Nah untuk hanger exhaust gue pakai dari Corse Project gitu karena bentuknya simple, elegan dan karbon gitu loh. Nah untuk exhaust gue pakai dari Aero. Siapa sih nggak tahu Aero zaman sekarang, bener gak sih? Exhaust Aero ini suaranya enak banget, bentuknya keren. Nah, dan lari ke perutnya atau ke headernya gue pakai dari Ahau Motorsport. Zaman dulu tuh siapa yang nggak tahu Ahau gitu loh. Jadi Ahau ini udah pabrikan lama banget, udah terkenal, dia memproduksi knalpot. Nah, akhirnya gue percayakan kepada Ahau karena kenapa? Karena beberapa merek-merek lain ketika gua ganti header itu biasanya mentok di V-grill, bener nggak sih? Untuk penyakit-penyakit Ninja tuh kalau kita ganti knalpot tuh biasa kadang mentok di V-grill. Nah khusus untuk si Ahawan tipe L ini dia tuh nggak mentok di V-grill, jadi kayak knalpot bawaan orinya lah gitu. Jadi bener-bener aman untuk motor-motor yang masih pengen pakai V-grill. Lanjut ke bagian belakang lagi sedikit ke sini, dadah. Di sini teman-teman bisa lihat gua pakai kaliper belakang Brembo 2P 1 pin, bracketnya dari lagi dari WR3, bautnya juga semua full WR3 ya. Ini mulai dari baut cakram sampai baut kaliper pun sudah full WR3. Ini disnya masih original. Nah untuk bannya di belakang sama seperti depan, Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 dengan ukuran 110/70 gitu loh. Gua nggak butuh gambot karena gue butuhnya motor ini jauh lebih proper. Memang sih kalau bannya gambot jauh lebih keren, tapi gue pengen motor ini jauh lebih enak dibawanya, jadi akhirnya gue pakai si ban ukuran 110/70 ini. Nah oke, dari sebelah kanannya udah, sekarang kita lanjut ke sebelah kiri. Sebelum ke sebelah kiri, kalau teman-teman bisa lihat tuh ada siluet-siluet kekuning-kuningan tuh nggak sih di tengah-tengah mesin ini. Dan ini apakah? Ini adalah apa ya, kalau orang-orang zaman sekarang tuh sebutnya adalah solihin gitu lah. Nah gimana penampakan solihin sesungguhnya pada Ninja RR? Mari kita lanjut ke sebelah kiri. Oke, sekarang sudah berubah bentuk jadi ke sebelah kiri biar angle-nya jauh lebih enak melihatnya. Nah ini ada sebuah tabung yang menurut gua tuh ini Öhlins tuh khasnya tuh warna goldnya itu enak banget untuk dilihat. Nah tabung ini kenapa gue memilih Öhlins? Nah ini gue pengen jelasin nih untuk teman-teman semua yang bingung antara pengen gue mau ganti shock breaker tapi ganti shock breaker apa gitu loh. Nah sedikit cerita, gue waktu itu bingung, galau karena si Öhlins ini dia bikin shock breaker itu tidak peruntukannya untuk si Ninja RR, melainkan untuk si CBR 150. Nah gue bingung masuk nggak nih untuk di Ninja gitu. Ternyata setelah gue cek tanya-tanya, ternyata CBR 150 itu shocknya PNP 100% ke Ninja RR tanpa ada rubahan sedikit pun gitu loh. Nah terus ada pesaingnya yaitu shock RPM gitu. Nah gue galau tuh sana. Kalau shock RPM dia memang di develop khusus untuk si Ninja RR ini gitu loh. Nah kalau si Öhlins ini kan nggak ada, jadi akhirnya pakai punya dari si CBR 150. Gue coba, akhirnya penasaran, gue coba pakai punya si RPM yang sudah ada di Ninja, gue pakai sama gue pakai shock Öhlins yang sudah ada pun di Ninja. Akhirnya gue pakai tuh, gue perbandingin, akhirnya gue dapat, ini pendapat gue pribadi ya, kalau shock RPM itu jauh lebih keras gitu loh. Menurut gue karakternya cocok untuk speeding, untuk cornering gitu loh. Nah sedangkan untuk si shock Öhlins ini, walaupun dia di tipe terkerasnya, dia tuh masih empuk gitu loh. Nah, balik lagi ke poin yang tadi gue bilang, ketika lu modif motor itu bener-bener harus proper, nyaman. Karena gue build motor ini bukan untuk speeding ataupun cornering, jadi akhirnya gue memutuskan untuk memilih shock Öhlins ini yang dipasang di si Dominion sini gitu loh ceritanya. Dengan beberapa ubahan karena untuk bracketnya. Nah, di sini kalau kalian teman-teman bisa lihat di sini baut titaniumnya itu gue pakai dari mereknya Kenmoto. Lanjut ke bawah. Di sini masih pakai WR3 juga, ya iyalah kan kiri kanan ya, masa belang-belang ya, bener gak sih? Ini udah ganti baut-baut titanium juga full, cuma memang beberapa memang ada yang belum karena memang belum sempat diganti. Nah lanjut ke belakang lagi, di sini ada karbon lagi, real karbon. Ini namanya apa sih ya, tutup rantai lah ya kalau kita sebutnya orang Indonesianya. Nah kalau kalian lihat bagian bawah, gila ini tuh bener-bener bagian
gearnya itu bener-bener kayak enak banget gitu loh untuk dipandang gitu loh. Nah, karena gue perpadukan antara warna hitam, warna chrome juga baut murnya hitam gitu. Nah, untuk gearnya gue pakai dari WR3 yang warna black. Nah, untuk knob gearnya gue pakai dari RC3 yang warna chrome atau silver. Nah, untuk bautnya atau murnya, sorry, gue pakai dari WR3 yang warna hitam biar matching aja gitu loh. Nah, untuk dari apa namanya jalur pedok gue pakai dari WR3 lagi. Untuk pentil miring pun gue pakai dari WR3. Nah, part-partnya mungkin banyak yang gue keskip, mungkin gue lupa karena bener-bener gue modif motor ini tuh nggak instan, nggak langsung gue bawa ke bengkel nih gue mau apa nggak. Jadi gue bener-bener gue nikmatin apa yang gue mau, konsep gue seperti apa masuk baru gue terapin di motor ini gitu. Nah, gue pengen jelasin kepada teman-teman semua yang nanya, motornya dicatnya di mana, motornya dimodifnya di mana. Nah, ini gue pengen kasih tahu untuk cat si Dominion sini. Karena awalnya gue bingung nih, gue mau ngecat motor ini warnanya apa. Terus gue nggak mau warna kuningnya tuh yang sama dengan kuning yang berada di pasaran sana gitu loh. Nah, akhirnya gue ke tempat temen gue di bengkel Big Auto Garage. Nah, Instagramnya ada di sini. Nah, itu temen gue, akhirnya gue konsultasi sama dia. Gue pengen motor gue warnanya kuning tapi bukan warna kuning yang pasaran, atau warna kuning brio, atau warna kuning yang sudah banyak di pasaran. Nah, akhirnya dia bikinin gue beberapa sampel cat dan gue lihat, dan akhirnya terciptalah warna kuning si Dominion sini. Ini full speedseeker semuanya, ini full speedseeker. Mulai dari vernisnya, catnya, ini full speedseeker karena temen gue bilang Billy itu jangan tanggung, udah kasih bagus-bagus kalian, cacing-cacing naga-naga gitu loh. Karena gue peruntukan motor ini untuk disimpan, jadi akhirnya gue pakai bener-bener yang on the top-nya lah, seperti itu. Nah, untuk cat gue percayakan motor ini di Big Auto Garage. Nah, untuk bengkel-bengkel atau tempat gue modif ini ada beberapa. Yang pertama adalah Extreme Motorsport. Oh Willy, gini, gue endorse ya, nanti masuk nih ya, gue jadi BA-nya ya. Nah, untuk beberapa part itu kayak produk-produk dari WR3, terus piringan, gear, itu gue banyak pasang di Extreme Motorsport. Nah, untuk kayak shock oilings, master rem, itu gue pasangnya di Lice Motor. Thank you buat Komike yang udah bantu gue juga untuk nemuin nyari shock oilings, karena memang cukup susah untuk nyari yang buat si CBR ini. Akhirnya ketemu dari CBR 150 gitu. Nah, untuk beberapa part lainnya yang gue lupa, gue ada ngambil juga dari One Tree gitu loh, termasuk dari hanger exhaustnya. Itu yang gue inget, yang gue nggak inget aduh banyak banget deh. Pokoknya intinya thanks banget buat teman-teman semua yang udah bantu untuk memodifikasi atau bantu kasih masukan untuk si Dominion sini. Karena motor ini gue bangun bener-bener dengan konsep yang matang, bener-bener bukan cuma enak dipakai tapi harus enak dilihat. Karena motor ini gue mau simpen dan bener-bener gue suka banget sama motor ini. Ini masih enak banget motornya. Dan walaupun ini motor tahun 2010, walaupun tahun 2010 tapi masih enak banget, proper banget dipakai, mesinnya masih sehat banget. Jadi bener-bener gue suka banget sama motor ini, gila. Mulai dari pakainya, bentuknya, dinikmatin tuh kayak gila, kayak enak aja gitu loh dilihatnya. Nah, buat temen-temen yang mau modif-modif motornya, gue tadi udah kasih tahu 3 poin penting yang harus minimal teman-teman perhitungkan atau teman-teman pikir-pikir lagi ketika ingin memodif suatu motor. Yaitu jangan asal-asalan modifnya, benar-benar minimal harus proper lah gitu. Jangan main asal ganti, jadi akhirnya mengesampingkan kenyamanan juga keselamatan seperti itu. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk review si Dominion sini. Nah, gue mau terima kasih dulu nih untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini, yang udah mau dengerin dari awal sampai ke akhir. Nah, tapi gue mau ngingetin lagi untuk teman-teman semua, kalau teman-teman jiwanya punya jiwa adventures, nah kalau teman-teman bisa lihat di belakang ini adalah Sektor X Bike X Club. Itu adalah toko aparel juga menyediakan track untuk adventure
motor-motor trail atau motor-motor yang bisa adventure. Biasa kita bingung, bener nggak sih, nyari tempatnya di mana? Nah, ini teman-teman bisa menikmati fasilitas di sini. Nah, untuk booking dan reservasinya teman-teman bisa langsung aja kontak Instagram Sektor X by X Club di kolom deskripsi, kalau enggak nanti ada di sini lagi ya. Nah, thank you juga untuk di Auto Garage yang udah ngecat si Dominion ini. Thank you juga untuk S3 Motorsport, Lice, juga One Tree Motor Shop yang udah mau ngasih masukan untuk nge-build si motor Dominion sini. Oke, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalkan kalian punya masukan atau kritik, bisa tolong kritik di kolom komentar. Dan kalau misalkan gue ada salah-salah kata dalam penyebutan, mohon dimaafkan dan koreksi gue di kolom komentar juga. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel RJ Garage, tolong subscribe, karena gue berusaha untuk memberikan video-video yang menarik, yang beredukasi juga, dan video-video yang ya mungkin nanti banyak surprise lah dari tim dari RJ Garage. Oke, thank you semuanya yang udah support. Thank you, sampai jumpa di vlog selanjutnya atau video selanjutnya. Bye!